diviralkan, suap berkaitan dengan pengisian perangkat desa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati. Kabupaten Blora itu lebih ngeri. Tentunya memberatkan. Nah, kan akan disusul nanti oleh saksi-saksi yang meringankan. Nah, karena kekecewaan itu, Lembaga Polri direkonstruksikan kembali. Kuncinya kan negara ini harus kuat, negara ini harus berwibawa. Lah bagaimana membangun kewibawaan negara kalau penegakan hukumnya sangat lemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini bersama saya Arif Febrianto. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama, di samping saya ada Bapak Riyanta selaku Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, dan di sebelahnya ada Pak Slamet Riyadi selaku aktivis dari Kabupaten Pati. Ya. terima kasih. Oke Pak, di sini di Kabupaten Pati baru ada yang trending Pak ya, kaitannya dengan kasus Bapak Supriyono alias Botok dan Pak Teguh Istianto selaku koordinator ya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang dimana saat ini masih menghadapi proses hukuman di Pengadilan Negeri Pati Pak ya. Oke, saya ke Pak Slamet dulu ya selaku Rakyat Pati. barangkali. Atau selaku rakyat Pak ya. Selaku rakyat. Ya, selaku masyarakat Pati biasa ya Pak. Ya Pak, bagaimana tanggapannya Pak menyikapi dari adanya kasus yang banyak orang atau mungkin dari kuasa hukum AMPP sendiri menilai bahwa itu ada suatu kriminalisasi Pak dari pihak polisi Pak. Bagaimana Pak? Betul, Mas. Terima kasih. Menyikapi hal proses hukum Saudara Supriyono alias Botok sama Teguh alias Pak RW yang terjadi di Kabupaten Pati ini terkait penegakan hukum, jeratan hukum yang menimpa mereka. Dari awal pengacara sudah mengatakan bahwa itu adalah suatu bentuk kriminalisasi. Oke, sepaham. Karena apa? Ya, terkait dengan aksi demo itu hampir di seluruh Indonesia Raya ya. Macet, keblokir, mengganggu lalu lintas, itu kayaknya kok kayak wajar-wajar saja gitu loh. Nah, untuk di Kabupaten Pati ini kan agak-agak aneh gitu. Nah, makanya muncullah suatu bentuk kriminalisasi seperti itu kurang lebihnya. Terus kalau untuk mungkin apa ini Pak, alasannya mungkin dari pihak kepolisian kok bisa ada dugaan kriminalisasi itu apa Pak? Apakah mungkin ada suatu tendensi Pak dari pemerintahan atau bagaimana? Ya, ini kan menduga ya Mas, atau dugaan ya. Nah, boleh sah-sah saja. Karena kami sebagai masyarakat dan sekaligus wakil dari keluarga, ya sangat disayangkan sebetulnya. Nah, kita dari awal saudaraku berjuang ya tentunya untuk kebaikan kontrol sosial ya. Nah, tapi di balik kenyataannya ada musibah seperti itu. Ya, sebetulnya disayangkan gitu, apalagi kayak pasal-pasal maut itu yang mengerikan sekali. Itu enggak pas sebetulnya. Nah, itu termasuk kata pengacara tim advokasinya gitu. Nah, makanya sampai hari ini ya bisa dilihatlah dinamikanya seperti apa ya. Kayak tragedi kemarin pas tanggal 2 bulan 2 2026 JPU belum bisa menghadirkan saksi ahli dan akhirnya membuat kemarahan publik tentunya. Oke, padahal sebetulnya sudah dipersiapkan dari agenda sidang yang terakhir. Begitu sampai harinya undur diri pakai surat, oke. Sampai Pak Hakim mengatakan ditunggu sampai Rebu.
hari Rabu belum bisa. Akhirnya Senin. Nah, kita lihat nanti Senin ini, tanggal 9 Februari 2026 ini, seperti apa. Kita lihat nanti ke depannya ya. Artinya kan kalau dari pihak majelis hakim sendiri Pak ya, kan dijadwalkan hari Senin kemarin. Tapi kemudian saksi yang dihadirkan tidak bisa datang gitu Pak. Iya. Jadinya diundur. Iya. Nah, artinya kan memang ada suatu kesengajaan atau bagaimana Pak? Ya, ini menurut pandangan di luar, ya perlu dipertanyakan ke objektivitasnya. Oh, ya kan? Nah, ada apa gitu. Nah, selaku masyarakat awam, apalagi itu terkait dengan saksi ahli. Nah, saksi ahli itu tentunya memberatkan. Nah, kan akan disusul nanti oleh saksi-saksi yang meringankan. Nah, karena kekecewaan itu, ya, dimungkinkan sudah berbondong-bondong lah teman-teman ke PN dan akhirnya tertunda lah. Makanya sempat terjadi tragedi kemarin itu. Yang pinsang 3 loh Mas itu. Nah, termasuk istri Pak Boto, istri Pak Teguh, terus kakak kandung Pak Boto. Ya, mereka ya namanya rakyat biasa ya Mas. Tentunya ya membela sekuat tenaga gitu. Ya, mudah-mudahan ya tidak sampai terulang lagi lah ya peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya kasihan masyarakat, juga kasihan Kabupaten Pati yang tercinta ini. Kok kayak kesannya kok rusuh terus gitu, tidak ada selesainya ya kan? Gitu. Oke Bapak, mungkin kan selaku masyarakat awam Pak ya, kalau mau soal masalah hukum kan mungkin kurang terlalu menguasai ya. Coba kita bergeser ke Pak Rianta yang selama ini kita kenal sebagai Ketua Umum Ormas GJL sekaligus mantan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Ya Pak Rianta, menyikapi kasus dari yang menimpa Mas Teguh dan Mas Boto ini seperti apa Pak? Baik, yang pertama tentu kita semua harus sadar diri bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh siapapun tentu harus sejalan atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah kita sepakati. Itu mutlak. Kemudian saya melihat apa yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini penyidik yang telah melakukan tindakan penyidikan untuk menetapkan saudara Boto dan Teguh menjadi tersangka dugaan tindak pidana yang saat ini didakwakan kepada Mas Teguh dan Mas Boto. Ini tentu polisi punya satu punya satu kewenangan, kemudian juga tafsirnya juga saya akan menyampaikan bisa saja tafsir itu subjektif. Jadi kebetulan saya lewat, kan begitu singkat sebenarnya. Kok tiba-tiba ada kabar bahwa Boto dibawa polisi. Nah, mikir saya ini hanya satu tindakan-tindakan preventif. Artinya tahu-taunya ada informasi langsung direpresi. Nah, ini barangkali juga kita semua harus mawas diri, semuanya. Iya. Kawan-kawan pelaku unjuk rasa saat itu, kemudian juga kawan-kawan Polri itu juga harus bagaimana melakukan satu langkah-langkah mawas diri, apakah itu pantas dilakukan satu tindakan-tindakan represif. Walaupun kan kalau berbicara masalah hukum formalnya itu sudah memenuhi, tetapi apakah berbicara dari sisi keadilannya ini memenuhi, lah ini yang barangkali kita semua punya satu pandangan-pandangan yang subjektif itu. Nah, berkaitan dengan dugaan kriminalisasi, saya akan mengatakan itu tidak ada kriminalisasi. Ya adanya itu Boto dan Teguh menurut versi polisi, versi penyidik, itu dia sudah melakukan satu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan waktu itu.
Ketika di polisi kan masih tersangka, dan ketika diserahkan ke kejaksaan ini kan sudah menjadi terdakwa. Jadi itu. Kalau kriminalisasinya kok menurut saya nggak ada. Kemudian terkait dengan insiden-insiden kemarin, saya sebenarnya juga sangat-sangat menyayangkan, apalagi yang menjadi objek kemarahan sosial waktu di pengadilan, saya akan melihat justru jaksa sama hakim. Gitu. Ini yang saya kurang setuju, Mas. Mestinya silahkan, jadi lembaga kejaksaan sebagai satu lembaga yang diberi kewenangan oleh negara ini untuk melakukan penuntutan, ya biarkan bekerja sesuai dengan kewenangannya, nuntut. Lah dasarnya nuntut apa? Ya berkas perkara yang disampaikan polisi ke penuntut umum. Hanya persoalannya, ini mohon maaf, kebiasaannya itu hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Ini kan hanya hubungan-hubungan formalitas. Satu misal pemeriksaan berkas perkara, ini juga tidak diperiksa secara detail. Apa yang dilakukan oleh jaksa yang berkaitan dengan rencana dakwaan, itu biasanya hanya resume dari Polri, dari penyidik, itu aja dipindah menjadi surat dakwaan. Ini sudah menjadi sejak dulu kala saya masih menjadi polisi, waktu itu saya 78 sudah menjadi polisi. Apa memang seperti itu, Pak, kira-kira? Apa? Penerapannya? Saya akan mengatakan itu kultur. Karena banyaknya perkara-perkara yang ditangani oleh polisi, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan, itu banyak sekali overlapping. Kemudian juga kapasitas jaksa fungsional, jaksa penuntut umum juga sangat minim. Kalau sehari mungkin harus menyelesaikan 5 berkas perkara. Sebagai manusia, saya juga tidak terlalu bisa menyalahkan. Yang saya salahkan itu negara. Kenapa negara tidak bisa memenuhi SDM yang cukup ketika seorang jaksa itu diberikan satu tanggung jawab untuk melakukan penelitian berkas. Ini bahkan di dalam praktek, ini mohon maaf saya sampaikan, itu yang melakukan satu penelitian itu sebenarnya bukan tapi anak-anak honor, anak-anak yang di situ kontrak. Ini mohon maaf saya sampaikan, saya itu benar-benar mengamati hal yang seperti itu. Ini satu kondisi yang mari kita, mohon maaf, saya pro aliansi masyarakat peduli padi sebenarnya. Kalau hati saya ini bisa dibaca, bisa dibelah, ya saya pro AMPG. Tapi dalam konteks insiden kemarin, tentu kita harus bisa menempatkan diri. Ya jaksa tugasnya seperti itu. Apalagi ini kultur yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kayak begini. Ini lembaga, kalau dulu Muspida, kalau sekarang Forkom pindah, ini bekerja sama. Alasannya bagaimana untuk stabilitas daerah, untuk kesejahteraan daerah. Ini yang konteks ke depan harus dikonstruksikan kembali. Makanya yang berkaitan dengan reformasi Polri, ayo DPR RI kita beri masukan, dan Presiden tentunya. Jangan Presiden saja, karena yang punya domain untuk memperbaiki undang-undang kan DPR, partai-partai politik. Makanya reformasi Polri, reformasi kejaksaan, maupun reformasi lembaga pengadilan, itu harus DPR. Nah, kalau mau lebih ke depan lagi, lebih tinggi lagi, lembaga MPR. Untuk bagaimana merumuskan kedudukan lembaga-lembaga peradilan dalam konstitusi. Jadi sekali lagi, kemarin ketika Mas Boto maupun kawan-kawan, menurut kesan saya, itu terlalu memojokkan jaksa. Bahkan saya lihat kok sampai regejegan. Itu menurut saya kurang tepat. Apalagi nanti yang berkaitan dengan majelis hakim. Jadi dari proses-proses persidangan ini ikuti saja. Termasuk pengacara dari Mas Bodo dan Mas Teguh untuk bagaimana di situ melakukanlah perang. Artinya pembuktian. Ya duel di situ. Iya. Duel lakukan, dan saya melihat Mas Gule sudah maksimal di dalam menyampaikan pembelaan ini, dan ini bagus, dan arenanya di situ. Jadi arena nanti kalau satu misal dari kawan-kawan AMPG menuduh polisi ini
kriminalisasi. Berarti kalau dikriminalisasi, nanti di dalam persidangan itu akan tidak terbukti unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Mas Botok maupun Mas Teguh, ini nggak akan terbukti. Lah kewajiban nanti atau kewenangan mutus itu majelis hakim. Lah majelis hakim itu mohon maaf, dan saya juga menghimbau kepada majelis hakim yang menangani perkaranya Mas Botok ini untuk benar-benar dengan hati nurani yang bersih. Karena panjenengan semua adalah wakil Tuhan, dan saya yakin panjenengan akan on the... Oke, Pak Rianta, bicara soal Kabupaten Pati, Pak ya. Belakangan ini kan memang lagi rame-ramenya, Pak ya. Bahkan sampai ke tingkat nasional. Diawali dengan kenaikan pajak, terus kemudian ini, Pak, yang terbaru ada OTT. Ada OTT, Pak. Ya, itu, Pak. Yang menimpa Bupati nonaktif Sudewo dengan 3 kepala desanya, Pak. Nah, itu kalau kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Saya atau Pak Slamet? Dari Bapak dulu, Pak Rianta. Kalau saya sangat-sangat setuju. Saya sangat-sangat mendukung. Persoalannya apa? Yang namanya suap di dalam penerimaan perangkat desa itu sudah terjadi sejak, mohon maaf, sejak Orde Baru itu sudah ada. Kalau zaman Orde Baru itu yang berperan dulu camat dan wedono. Wedono, camat, bupati, plus ketua DPD Golkar saat itu. Plus waktu itu ada Musbida, Kapolres, dan Dim. Tapi peran Kapolres dan Dandim waktu itu kan pasif. Lebih dominan ketua DPD Golkar. Itu saat Orde Baru. Kemudian saat reformasi, sama. Ya, kepemimpinan periode 10 tahun, kemudian dilanjutkan yang periode berikutnya, waktu Pak Haryanto sama. Bahkan beberapa kasus yang berkaitan dengan suap suap di dalam penerimaan perangkat desa pun muncul. Seperti kalau di Winong, Desa Nggodo. Tapi ini sudah di polisi, ya, itu pemalsuan. Udah berapa tahun, tapi juga sampai sekarang tidak ada kabar imbanya. Kemudian kasus berkaitan dengan Carik Sukolilo. Itu juga waktu itu sempat minta advokasi ke Gerakan Jalan Lurus. Sama, itu sebenarnya unsur-unsur pasal pidana yang berkaitan dengan suap itu sudah terbukti. Tapi ketika disampaikan ke penegak hukum, ke Polres Pati, itu nampaknya tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan hukum dan harapan masyarakat. Kemudian, ada apa ini, Pak, kira-kira, Pak? Kemudian juga saya sampaikan, ini di Ngeraci. Ngeraci itu kecamatan Batangan. Itu anaknya seorang purnawirawan polisi pangkatnya kombes. Pernah juga minta advokasi ke GJL, datang ke rumah saya, dia juga cerita, itu sebenarnya sama. Lah persoalannya, ini siapa yang harus bergerak? Mestinya negara. CQ, penyelenggara negara yang berkompeten. Contohnya ya perwakilan dari partai politik, anggota DPRD, kemudian juga dari aparat penegak hukum. Hanya persoalannya kalau saya melihat beberapa kasus yang muncul hampir di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan suap-suap penerimaan perangkat-perangkat desa itu kan didistribusi secara merata. Tapi kalau Pak Rianto, saya pastikan di forum ini saya tidak, dan GJL tidak. 7 turunan saya dihentikan rezekinya kalau saya ikut-ikut sampai terima-terima kayak gitu. Jadi ini mestinya persoalan-persoalan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke polisi ditindak. Ya alhamdulillah hari ini Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan-pimpinan nasional, khususnya partai-partai politik DPR, itu sepakat lembaga Polri direkonstruksikan kembali. Kuncinya kan negara ini harus kuat, negara ini harus berwibawa. Lah bagaimana membangun kewibawaan negara kalau penegakan hukumnya sangat lemah? Ini. Jadi mohon maaf, kalau berkaitan dengan satu tindak pidana jabatan sebenarnya meluas. Makanya ketika kita berbicara
persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penguasa dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kawannya Mas Slamet Riyadi ini, kan ini menimbulkan satu pertanyaan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana hati masyarakat kita semua melihat kondisi ini. Padahal kalau saya kemarin ke Bali, saya kemarin ke Balikpapan, ke IKN sampai ke Kute, itu sampai perbatasan perbatasan Malaysia, Kalimantan Selatan dan Kalimantan sama Kalimantan Utara. Yang di Bali, yang namanya Mas Botok, itu terkenal di seluruh wilayah Republik ini. Padi Botok. Terima kasih Pak Rianto, berangkat dari Padi, PBB untuk perdesaan dan perkotaan tidak jadi naik. Jadi seorang Botok, seorang Teguh dan kawan-kawan di Padi itu boleh dikatakan sebagai satu pahlawan yang memang pahlawan. Karena seluruh Indonesia, kebijakan pemerintah CQ Kementerian Dalam Negeri untuk PBB melarang bupati dan wali kota di seluruh Indonesia menaikkan pajak. Ini kan hebat sebenarnya. Jadi oleh karena itu kembali lagi ke persoalan Botok dan Mas Teguh, ini biarkan berproses. Ya, ini biarkan berproses. Terus kawan-kawan juga untuk agak calling down. Iya. Jadi jaksa biar berproses, karena memang harus begitu. Karena ini sudah diterima, karena kalau diterima itu tanggung jawab jaksa. Perkara itu harus terbukti. Nah sekarang dengan hukum acara pidana yang baru, ketika itu nanti tidak terbukti, itu adalah menjadi catatan tersendiri berkaitan dengan karir jaksa itu. Jadi jaksa itu lebih pada jaksa fungsional. Jadi jangan sampai ada intervensi dari Kajari, jangan sampai ada intervensi dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Berikan satu kemandirian ini. Jadi kalau nanti main-main itu nanti tidak terbukti, sanksinya KUHP baru ini sanksi-sanksi pribadi. Sudah menanti tentunya. Nah, ini perang. Tapi saya berharap karena kasus ini juga sebenarnya kalau saya juga boleh jujur antara ini kriminalisasi atau tidak, saya akan mengatakan yang 49%. Saya akan mengatakan tidak ada kriminalisasi, 49%. Tapi 51% saya juga akan mengatakan mungkin sama dengan yang disampaikan teman-teman. Terima kasih. Saya melihatnya ini semua sudah terlanjur, ya biarkan berproses. Kemudian saya berharap kawan-kawan juga sadar tentang ini. Jadi jangan menyerang majelis hakim, janganlah. Jadi jangan, kita hanya doakan majelis hakim itu sehat, kemudian tetap mendapatkan lindungan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Senggawe Urip. Jadi hakim sebagai wakil Tuhan, hukum sebagai panglima, inti hukum keadilan. Dan di KUHP yang baru, ketika terjadi satu perbedaan pandangan, perbedaan tafsir antara siapapun, masyarakat, penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim, ini undang-undang telah memberikan amanat harus berpihak pada keadilan. Ini titik. Jadi monggo ruang ini gunakan hakim, kalau menurut saya gunakan hakim harus bagaimana pendekatan keadilan. Dan mohon kepada pemerintah pusat, hakim itu jangan dikekang. Biarkan satu keleluasaan hakim untuk bagaimana menggali hukum-hukum yang berkembang di masyarakat. Jangan ini hakim aja, saya pernah punya teman, sekarang jadi sekretaris utama Mahkamah Agung. Makan di warung mau tak jejeri aja dia nggak mau, karena kode etiknya begitu. Nah, saya tidak bisa menyalahkan. Itu yang harus kita konstruksikan kembali, bagaimana seorang hakim itu bisa menggali hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Ya jangan dikekang hakim itu. Berikan satu kesempatan untuk kumpul wartawan, untuk kumpul aktivis, untuk kumpul masyarakat, pengusaha. Nah, ini. Gitu. Ya, mungkin satu lagi Pak Rianta ya, kan sempat ada yang
Yang viral juga kan Pak kemarin. Kalau Mas Bondo dan Mas Teguh kan sudah sampai ke kancah nasional, tapi kok belum masuk ke ranah DPR RI ini bagaimana Pak? Kan sedangkan kemarin juga ada kasus di Yogyakarta Pak, 2 orang jambret dikejar sampai dia tertabrak hingga tewas, dan itu masuk ke DPR RI Pak. Nah itu bagaimana Pak? Kasus di Sleman sama di Pati kan lain. Masa DPR RI hanya ngurusin kasus-kasus kayak begitu? Jadi, Tapi ya mohon maaf Pak kan, Rianta, harusnya ya lebih unggul yang di Pati ini, karena ini menyangkut kemaslahatan masyarakat seluruh Iya, Pak. Indonesia. Dia kan hampir seluruhnya Imbasnya. Pak ya. Mohon maaf ya Pak Rianta ya. Tidak apa-apa. dengan di Jogja kan Nggak hanya apa-apa. satu keluarga aja Pak Iya, ya. gitu. Jadi gini, kalau menurut pandangan saya, ini persoalan-persoalan yang muncul di daerah itu sebenarnya cukup selesaikan di tingkat daerah. Saya pernah di DPR RI. Walau ngurusi persoalan di seluruh Indonesia, itu nggak kerja. Pasti nggak kerja. Lah bagaimana ada satu prioritas masalah-masalah. Seperti persoalan kayak begini, kalau satu misal di Polri kan ada Irwasum Polri. Satu misal ada dugaan Kapolresnya tidak benar, dia laporkan ke Irwasum Polri, nanti biar diklarifikasi. Berkaitan dengan penyidikan di Polri, ya laporkan aja ke Irwasum Polri, nanti biar didistribusi ke Wasidik Polri. Atau diturun ke Wasidik Polda, atau turun ke Wasidik tingkat Polres, atau turun ke Wasidik tingkat Polsek. Ini sudah ada aturan-aturannya. Kemudian juga saya sampaikan di forum ini, yang namanya anggota Polri itu tunduk pada hukum umum. Jadi nggak ada alasan ketika seorang anggota Polri melakukan satu tindakan-tindakan yang pidana ya dilaporkan. Seperti satu misal penahanan, sekarang di KUHP lama bisa dipidana. Walaupun dulu di pasal 421 KUHP pun sebenarnya itu penyalahgunaan wewenang itu bisa dipidana. Tapi ini tidak pernah dilakukan karena apa? Masyarakat itu kapasitasnya kurang. Jadi kapasitasnya kurang, makanya saya ingin mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana kita itu mengawasi lembaga-lembaga negara, termasuk pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Dulu saya pernah melahirkan sebuah ormas, lembaga pengawas peradilan nasional, pernah. Tapi kebetulan pengurusnya ini beberapa sudah meninggal dunia. Lah mohon nanti Mas Slamet bisa melanjutkan ini, tolong diawasi polisi. Iya. Jadi pengawasan polisi itu bukan karena tidak suka dengan polisi. Karena kita cinta sebetulnya. Karena mencintai polisi. Iya, masuk. Gitu? Iya. Jadi saya juga berharap kepada Pak Prabowo Subianto, kemudian sama DPR RI, tolong ini pembenahan Polri itu yang berkaitan dengan kultur. Jadi kultur itu kalau dulu orang mau secaba aja, kalau di Pati itu kabar-kabar di luar itu merusak rego. Jadi kalau di luar itu mlebu polisi 300-400 juta, di Pati bisa 750 juta itu bintara. Polwan 1,5 juta diterima. Ini loh. Kemudian ada lagi penerimaan sekolah. Oh ini penghargaan Kapolri, penghargaan Kapolda, janganlah. Jadi yang berkaitan dengan penjenjangan karir, ya berikan pada yang berhak. Jangan karena satu misal Pak Rianto polisi, istri saya dekat dengan Kapolres, istri saya sering nyuci piring di rumah Kapolres. Saya tidak punya kompetensi. Mas Slamet juga anggota polisi yang punya prestasi. Masa ketika ada kesempatan sekolah, Mas Slamet tidak lolos, tapi Pak Rianto yang karena istrinya sering nyuci piring atau nyuci apa di rumah komandannya malah diberikan kesempatan sekolah, yang nggak bener. Ke depan, mari ini kita omongkan. Jadi prinsipnya no viral, no justice. Yang penting bertanggung jawab. Kalau kita sudah memilih dunia pergerakan, ora usah wedi diancam dipateni. Awong nyawa iki nek padahal Pak Rianto nanti pulang dari sini mati ya iso wae to Mas. Ya toh. Mudah-mudahan Mas Slamet nanti setelah pulang dari sini utangnya lunas, rezekinya melimpah. Gitu, Pak. Ya, mungkin berkaitan dengan penanganan peristiwa-peristiwa oleh KPK ini. KPK yang mana Pak? Yang Terus semua ada perangkat desa, ada beberapa UPD ini saja biar
sebagai dokumen yang nanti bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipublikasikan, kemudian juga bisa mempengaruhi arah kebijakan nasional, Mas. Oke, saya mau ke Pak Slamet lagi ya. Sebagai masyarakat Pak, kaitannya dengan apa kemarin ini Pak, OTT itu loh Pak, kan informasinya kan bahwa kepala desa ini atas instruksi Pak Bupati meminta sejumlah uang sekian Pak untuk menjanjikan sebagai calon perangkat desa Pak. Mungkin kalau dari Mas Slamet sendiri, misal saya punya uang nih 200 juta, mau saya apa ini modalkan untuk calon perangkat itu bagaimana Pak? Apakah mungkin iya atau masih mikir-mikir Pak? Nah, menurut saya selaku masyarakat Mas, sebetulnya kurang tepat. Karena apa yang menjadi calon-calon itu kalau harus mengeluarkan banyak modal, tentunya akan mengurangi citra di pekerjaan tersebut. Otomatis mau tidak mau dia akan berpikir harus sih gitu Pak ya. Harus balik modal dulu gitu Pak. Itu kan yang ditanyakan. Itu pakai duit itu benar apa enggak benar menurut Pak Slamet? Wah, saya ya tidak setuju. Enggak benar apa? Ya tidak benar lah. Iya. Kalau saya, jadi bagaimana penerimaan perangkat itu pakai duit, pasti benar. Jadi 99,9% itu benar. Itu benar. Makanya apa yang dilakukan KPK ini menurut saya jos. Jadi jangan sampai di framing, wah ini Rosa ini ponakannya Haryanto, nggak usah seperti itu. Rosa mau ponakannya Haryanto, Rosa mau ponakannya Rianto atau punya anak Slamet, nggak apa-apa. Rosa bekerja bukan untuk Haryanto. Rosa bekerja untuk negara. Dan apa yang menjadi harapan masyarakat, ini sudah direspon negara, CQ KPK. Ya ayo kita dukung. Kita dukung. Makanya saya berharap kepada KPK, itu bagaimana jangan hanya berhenti. Nanti ini hanya beberapa minggu berhenti. Saya juga berharap pada masyarakat jangan berhenti mendukung KPK. Ya, jangan berhenti mendukung KPK. Kalau penjelasan dari juru bicara KPK bahwa ada koordinator tiap kecamatan, coba ini diklarifikasi semua, itu diperiksa. Kalau perlu KPK bekerja sama dengan beberapa penyidik Polri di Jawa Tengah, mungkin ngebon apa atau minta backup dari Polres-Polres sejumlah 21 grup penyidik untuk meriksa tiap-tiap kecamatan, diperiksa. Satu misal siapa yang sudah nanti yang terperiksa itu dianu aja tuh, disuruh disumpah. Kalau perlu, kalau orang Pade kan dengan air dari sumur bakaran itu kan takut. Coba dari sana ditungani, siapa yang tidak jujur nanti rezekinya anaknya sampai 7 turunan akan disumpet oleh Gusti Allah. Nanti kan ngaku sendiri. Ini setelah ada pengakuan, ini untuk perbaikan ke depan. Karena persoalan kayak begini tidak hanya terjadi di Pati. Jadi mohon ini nanti diviralkan. Suap berkaitan dengan pengisian perangkat desa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati. Kabupaten Blora itu lebih ngeri. Bahkan pelakunya hanya diputus berapa bulan saat itu yang ketangkap. Itu hanya kalau nggak salah 3 atau 4 bulan itu. Dan di Gerobokan itu juga lebih ngeri. Di Kudus sami mawon, di Demak sami mawon. Ini apa yang saya sampaikan ini dalam rangka satu mekanisme kontrol pada Pak Bupati, kepada Bu Bupati, jangan diulang-ulang. Kemudian kepada jajaran Kejaksaan dan Polres yang wilayahnya ada pengisian perangkat desa, panjenengan jangan mau diajak untuk berkolaborasi. Tapi panjenengan harus bekerja sama dengan masyarakat. Kalau masyarakat yang mengadu itu tolong segera ditanggapi secara baik-baik, kemudian ditindaklanjuti. Kemudian juga kepada masyarakat,
Kalau ada hal-hal kaitannya dengan kecurangan-kecurangan, korupsi atau macam-macam, tolong bisa disampaikan laporan ke penegak hukum atau langsung disampaikan ke Pak Prabowo Subianto atau lewat ormas saya Gerakan Jalan Lurus. Jadi biar masyarakat itu ada peningkatan kapasitas. Itu. Makanya kita sekarang gerakannya juga harus dibagi. Sebagian ke KPK. Ke KPK nanti berikan dukungan KPK. Jangan KPK diserang. Jangan ada teman-teman nanti nyerang pribadi-pribadi. Wah, ini Pak Fitroh orangnya Sudewo, janganlah. Jangan seperti itu. Wah, ini Kapolres anteknya Sudewo, jangan. Nggak usah kayak begitu, cari aja, diawasi. Kira-kira kalau ada peluang itu yang tidak sesuai dengan tupoksi atau itu melanggar, laporkan aja. Tapi laporan yang bertanggung jawab, jangan delik-delik. Ini menjadi tugas kita bersama. Jadi jangan takut diancam. Nanti kalau jadi aktivis takut dibunuh. Di rumah aja, nanti di rumah duduk manis sambil menjadi tukang adzan di musola, itu malah lebih bagus itu. Nah, tiba-tiba nanti ada yang mendatangi nanti Pak, gimana Pak? Malah bagus. Malah bagus Pak ya. Oke. Kita mau coba Pak. Oke, pemirsa. Sekian itu tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Bapak Riyanta dan juga Mas Slamet. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.